Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur walaupun musim penghujan, mudah-mudahan tidak ada alasan kita untuk tidak ngaji. Karena saya lihat kalau pesta, hujan, petir, banjir tetap datang. Kenapa ngaji hujan dikit nggak datang, flu dikit nggak datang. Tapi kalau pesta, mau meninggal aja datang dia. Habis makan meninggal. Betul. Saya lihat kalau pesta itu orang cepat sekali datangnya. Jam 7 di hotel, jam 5 sudah hadir. Ngaji jam 10, 10.30 baru hadir. Iya. Saya perhatikan Bu di hotel itu. Itu saling menunggu, saling membantu, mobilnya dipenuhin baru berangkat. Tapi saya umumkan mau ngaji, mobil saya kosong, nggak ada yang pernah mau ikut. Oh, si Bu Ustadz lagi bersihin rumah, lagi mau nyapu, mau ngepel. Tapi kalau jalan-jalan dan makan ke puncak gathering, nggak ada yang berhalangan. Udah Sakartul Maut pun hidup lagi dia, Masya Allah. Itulah kebiasaan orang Indonesia. Beda dengan di Timur Tengah, Bu. Ngaji itu nomor 1. Ya, mereka itu luar biasa. Mudah-mudahan Ibu tidak termasuk kelompok yang saya sebutkan. Kedua, kita prihatin dengan korban bola itu ya, 200 orang. Makanya dalam Islam itu, olahraga Islam itu bukan bola, karena berpotensi rusuh. Karena bermain fanatik klub. Olahraga Islam itu panahan, berkuda, berenang. Kan nggak pernah kerusuhan massal di kolam renang. Karena tidak pernah kerusuhan massal orang panahan. Tidak pernah kerusuhan massal orang berkuda. Karena dia olahraga ini olahraga perorangan. Kedua fokus, ketiga punya target, keempat membangun kemandirian, yang kelima bisa dipakai ketika kondisi perang. Olahraga Islam itu mulia, ilmiah, agung, tinggi, suci, menguntungkan dan berkah. Ibu lihat saya mulai dari panahan. Panahan itu kan pribadi. Kedua harus fokus. Yang ketiga punya target. Yang keempat harus konsentrasi. Yang kelima punya kepuasan sendiri. Yang keempat membangun kemandirian. Kalau perang bisa dipakai alat untuk melumpuhkan musuh, berbiaya ringan. Tidak perlu pakai tank. 1. Lihat renang, semua tubuh bergerak. Secara medis dan uji klinis, renang itu salah satu olahraga terbaik di muka bumi ini. Dan renang olahraga Islam yang dianjurkan dalam Islam. Yang keempat, yang ketiga, berkuda. Pertama, mampu mengendalikan binatang. Yang kedua, melatih kesabaran. Yang kedua, menjaga keseimbangan. Yang keempat, memelihara kekuatan kejantanan bagi laki-laki dan menghilangkan prigid bagi wanita. Ibu kalau ada, maaf saya bukan porno ya, kalau ibu prigid, dingin dalam melakukan hubungan seks, ibu berkuda. Laki-laki yang ada masalah dengan kelaki-lakiannya berkuda, Masya Allah. Rasulullah di umur di atas 50 masih sanggup berkuda 50 km. Subhanallah. Jadi olahraga Islam itu ilmiah, tinggi, agung, suci, mulia, menguntungkan, dan berkah. Belum pernah saya dengar di muka bumi ini tawuran di pinggir kolam renang. Pembunuhan massal habis berkuda. Saling membunuh habis panahan. Nggak ada, Bu. Karena yang dilatih yang itu orang panah itu orang-orang cerdas. Membangun kemandirian. Bekerja fokus. Yang keempat, hidup punya target. Kalau bola kaki kan berebut. Satu bola dia. Padahal yang jual bola di luar sana banyak. Beli aja bola itu. Diperebutkan 22 orang satu bola. Beli aja bola, dapat, selesai. Dan itu bukan olahraga dari Islam. Dan terbukti sepanjang sejarah. Tawuran, ya, korban terbanyak di bola kaki. Dan Indonesia terburuk dalam sejarah Indonesia. 200 lebih yang korban. Ini harusnya kalau kita cerdas, ya, kalau kita cerdas, umat Islam
kembali berpihak ke olahraga yang dianjurkan Rasul. Betul ya Bu ya? Saya kalau ke puncak itu yang saya tanya pertama, ada kolam renang nggak? Habis subuh berenang 1 jam sebelum duha. Habis asar berenang sebelum maghrib. Badan lebih sehat insya Allah. Insya. Yang kedua, saya prihatin dengan kasus KDRT oleh karena laki-laki itu qadarullah orang Medan, walaupun dia bukan orang Batak. Nah, kenapa sampai seperti itu? Ya, kemampuan menahan emosi kurang. Seandainya kalau dia berkuda barangkali, dia biasa menundukkan hewan, bersabar, dia menghadapi istri lebih kuat. Hewan saja pun dia bisa menahan diri, apalagi dengan istri. Hikmahnya berkuda itu begitu, Bu. Saya belajar berkuda, saya belajar panahan. Kita itu, Bu, keringat kita harus adaptif sama kuda. Sebelum menaikin kuda, dia harus mencium dulu keringat kita. Kalau keringat yang tidak pernah dia cium, dia marah dan ngambek. Dia ngamuk dan kencang. Kita ulus dulu, Bu, sebelah kiri kuda itu sini. Dia menyesuaikan bau badan kita, gerak tubuh kita, kelembutan kita. Sudah dia tunduk baru naik. Logikanya, dengan hewan saja pun kita masih menghargai, apalagi dengan istri. Makanya suami ibu kalau marah suruh berkuda. Terakhir ditanduk kuda, terserah dia. Iya Bu. Makanya saya anjurkan, hai umat Islam, kembalilah ke olahraga Islam. Kuda, renang, panahan. Ibu mancing emosi aja ibu ini. Ya, siapa yang jawab tadi mancing itu? Mancing emosi ya. Pagi-pagi udah mancing emosi, Masya Allah. Nah, oleh sebab itu saya udah doakan mudah-mudahan istri beliau sabar walaupun dizolimi. Mudah-mudahan suami beliau yang sekampung dengan saya, sama-sama dari Medan, bisa lebih menahan diri. Karena istri itu bukan pembantu. Nih lihat istri saya Bu. Sejak anak saya lahir sampai sekarang di rumah kami pakai pembantu. Harusnya keluarga yang ideal di rumah tangga harus ada pembantu. Jadi pekerjaan menyuci, menyetrika itu bukan pekerjaan istri, itu pekerjaan pembantu. Ibu pulang dari sini ngomong sama suami, kalau nggak ada pembantu, udah papa yang keluar atau saya yang keluar, kan gitu. Masya Allah. Maksudnya keluar beli makanan Bu. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau suami tidak sanggup menggaji pembantu, dia harus mengambil alih pekerjaan di rumah. Ibu nyapu, dia ngepel. Ibu nyuci, dia nyetrika. Harus begitu. Nabi itu Bu mengerjakan pekerjaan Aisyah, pekerjaan Khadijah. Tapi kalau sanggup bayar pembantu nggak apa-apa. Seperti saya, alhamdulillah, qadarullah. Sejak anak saya lahir sampai hari ini, anak saya 3 orang tidak ada di rumah, tinggal bertiga kami. Tetap saya pakai pembantu. Karena istri itu bukan pembantuku. Dia harus dimuliakan. Karena sudah lelah mengandung, melahirkan, menyusui. Tema kita hari ini, waktu tinggal 30 menit lagi. Ya, wanita yang dimuliakan dalam Al-Quran. 1. Dalam Al-Quran tidak ada surah Rizal, laki-laki. Yang ada An-Nisa, wanita. Bayangkan betapa luar biasa Allah patri ibu, dipatri Allah wanita dalam Al-Quran. Surah An-Nisa, bukan surah Rizal. Yang kedua, wanita mudah untuk masuk surga, syaratnya hanya 2. Pertama, qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakanlah, patuhilah Allah dan Rasul, taati Allah dan Rasul. Kedua, patuhi suami. Sepanjang suami tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, ibu surga. Kalau laki-laki bertanggung jawab terhadap dirinya, istrinya, anaknya, ibu kandungnya setelah ayahnya meninggal, kemudian saudara perempuannya belum menikah, ayah mereka sudah meninggal. 5 variabel yang kami harus bertanggung jawab. Ibu nggak bertanggung jawab terhadap suami. Suami ibu gigolo, preman, setan, bertato, nggak ada urusan dengan ibu. Tapi kalau kami sekian lembar rambut keluar dari, dilihat laki-laki yang bukan mahram, kami suami bertanggung jawab. Anak kami wanita sudah balik keluar rumah tanpa mahram, ayahnya bertanggung jawab. Pendidikan akidah tanggung jawab ayahnya. Tapi di Indonesia yang ngaji itu wanita. Rasulullah nggak ada wanita itu yang ngaji itu
laki-laki. Makanya Jumatan itu yang wajib Jumatan siapa? Laki-laki. Hasil isi materi khotib Jumat itu disampaikan kepada anak dan istrinya di rumah. Tapi bagaimana menyampaikan materinya? Suami ibu kadang di kantor khutbah Jumat. Baru 5 menit khutbah dimulai, suami ibu sudah menangis. Airnya bukan keluar dari mata, tapi dari mulut. Makanya Jumatan perempuan gak wajib. Karena juklak Islam harus dipahami laki-laki sebagai pemimpin, sebagai rizal. Tapi maaf, di Indonesia laki-laki wawasannya lebih rendah daripada perempuan. Akhirnya ibu men-take over tanggung jawab anak. Padahal demi Allah, itu tanggung jawab suami. Buktinya mana? Buka Al-Quran surat 31 ayat 13. Luqmanul Hakim berikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Surah 31 surah Luqman ayat 13. Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Itu tugas laki-laki, Bu, mendidik akidah tauhid anak sejak dalam kandungan. Memberikan nafkah yang halalan thayyiban, membina istri agar lebih baik. Makanya hai wanita solehah, jika kamu menikahi laki-laki, usahakan fisiknya lebih besar dan lebih tinggi dari kalian, karena akan melindungi fisik Anda. Hai wanita muslimah, jika menikah, cari laki-laki yang lebih kaya dari kalian, karena menanggung nafkahmu dan anak-anakmu. Hai wanita-wanita yang mau menikah, pilih laki-laki yang lebih beriman dan berwawasan, karena akan mendidik dan membimbing anak-anakmu. Itu nasihat ulama di kitab tafsir, Bu. Cari suami itu di masjid, bukan di halte. Ibu ketemukan dulu di diskotik, di halte, di pesta, di kafe, di karaoke, di bioskop. Cari calon suami itu di masjid. Karena masjid tempat suci, tempat yang diberkahi, tempat yang dimuliakan. Awal membangun peradaban, nikmat di masjid. Ini Bu ketemu di mana dulu? Di halte, sweet gitu. Akhirnya diminta nomor HP, saling kontak. Tidak ada ta'aruf, pacaran 5 tahun. Baru nikah. Ketemunya enak di masjid. Ta'aruf Ibu. Sampai sekarang lakukan itu anak Ibu. Makanya saya bilang kita punya database Bu Ayu. Ibu ini anak berapa? Alumni UI Pak. Di mana sekarang? Di Telkom. Jabatan apa manajer? Belum nikah, belum berapa? 29. Anak Ibu alumni Unpad psikolog. Umur berapa? 25. Ta'aruf. Bu, kita nikahkan yuk. Nanti ta'aruf, perkenalan. Kalau sudah, udah. Kita walimatul arus, pernikahan. Kita pisahkan akhwat dengan ikhwan. Karena kita sudah sekufu. Sudah selevel. Lihat Rasulullah itu. Dari sahabat menjadi kerabat. Abu Bakar Umar itu mertua Rasulullah loh, Bu. Utsman dengan Ali itu mantunya Rasulullah. Bahkan Utsman, 2 istri Utsman itu anaknya Rasulullah. Begitu meninggal, nikah lagi dengan anak Rasulullah. Sahabat merangkap kerabat. Sekufu, sama-sama ahli surga. Coba Ibu kalau dapat besan Gondoruo dari Jogja. Kejawen, tidak ngerti agama, tidak berhijab. Begitu hari pernikahan, dia punuknya sebesar unta, punuk unta, wajahnya kayak Gondoruo 4 warna. Ibu berhijab sebelah. Kan Ibu nggak punya harga diri. Siapa besan Ibu itu? Kejawen, Bu. Oh, pantas nggak berhijab. Ibu jadi buah bibir omongan orang. Tapi kalau kita nikah sekufu, selevel, enak kan? Pemahaman Islam sudah satu. Misinya sudah jelas. Target pernikahan mencari ridha Allah. Sunnah Rasul dilaksanakan. Anak kita bahagia. Ada masalah antara orang tua berunding. Tapi kalau ibu punya besan yang tidak ngerti agama, hari ke-7 tingkepan dia. 7 berapa? 7 bulan. Sebelum nikah siraman, pakai kemban, ditonton laki-laki lain. Karena dia ikut budaya, bukan ikut agama. Apa nggak stres Ibu punya besan seperti itu? Stres. Penentuan gedungnya berantem 3 bulan. Maunya Ibu dipisah akhwat dengan ikhwan. Sementara besannya tidak ngerti itu. Kenapa sih dipisah? Ribet, Bu. Kan orang lain nggak bisa melihat siapa mantu saya. Padahal persoalan diumumkannya pernikahan bukan harus melihat laki-laki. Saya nggak ada urusan dengan istri dia. Laki-laki berhubungan dengan pengantin laki-laki, perempuan berhubungan dengan perempuan. Dipisahkan tempatnya. Makan juga begitu.
Tapi kalau ibu berpikiran seperti itu, memahami seperti itu, ingin mengamalkan seperti itu, besan ibu tidak memahami itu, ibu pasti ribut. Awal pernikahan sudah terjadi perbedaan pendapat. Karena dia bilang, kenapa sih dipisahkan, Bu? Ribet. Begitu anak lahir, cucu ibu lahir, cucu pertamanya dan cucu pertama ibu. Begitu bikin akikah, kenapa sih nyembelih kambing segala? Ribet. Ini kejadian, Bu, saya hadapi ini. Yang satu istrinya orang Sunda, yang satu orang Jawa Tengah. Yang Sundanya taat, yang Jawa Tengahnya kejawen ibunya. Begitu dia bilang, mohon maaf ya Mas, anak kita besok hari ke-7 akikah. Begitu kedengaran sama mertuanya yang Jawa Tengah, kenapa sih pakai akikah segala, pakai nyembelih segala? Karena nggak ngerti agama. Menangis nelpon saya dia. Dari anak pertama ketiga bermasalah dengan suami. Karena suami membela ibunya, dia membela agamanya. Konsultasi dengan saya, Pak Munjiri gini. Apa yang terbaik? Ceraikan aja. Target kita kan surga. Sepakat Ibu? Cari suami yang berkualitas. Nasihati dia. Ternyata suaminya anak mama, ikut budaya ibunya, bukan ikut agama. Stres, Bu. Sekian bulan kemudian saya telepon, alhamdulillah Pak, saya sudah cerai. Saya hidup di rumah kecil dengan anak saya, tapi saya lincah bisa mengamalkan Islam. Menguntungkan kan? Dunia akhirat dia untung. Hidup tanpa fasilitas, tapi berkualitas, daripada punya fasilitas, tempat di neraka. Akibat tidak memahami Islam, besan tidak sekufu. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak selevel. Udah sering saya bilang sama pimpinan Majelis Ta'lim di Indonesia, tolong kita punya database, seperti Ibu. Anak saya 3 bilang, sarjana UI 1 teknik sipil, kedua sarjana ITB 1 teknik metalurgi, yang satu alumni Unpad psikolog, belum menikah 3-tiganya. Ada nggak minat di sini? Baru nanti yang ngomong, Bu, anak saya alumni Houston bidang perminyakan, bekerja di BUMN, gaji cuma 20 juta. Ibu bersedia nggak jadi mantu? Anak saya jadi mantu. Insya Allah, Bu, ta'aruf. Jadi, nggak usah pacaran, ta'aruf. Nak, kamu ikhlas nggak nikah dengan anak ibu itu? Dia psikolog dari Unpad. Orangnya solehah, nak. Ibunya berhijab, orangnya baik. Deposito lumayan. Ujung-ujungnya ini nggak enak. Alhamdulillah, nak. Kayak Khadijah kayaknya. Nanti kamu kelola uang orang mereka untuk perjuangan Islam. Ibu itu setuju kok kamu pengganti direktur suaminya. Nanti banyak infak, zakat, sedekah ya nak. Jadi kamu berkah, mertua berkah, mama berkah. Jalan-jalan bawa ke Turki mama. Kan gitu ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya ke Turki ini. Subhanallah. Enak, Bu, nikmat kalau kita punya besan begitu. Kaya, solehah, pemurah, ahli sorga. Ini sudah pendek, pesek, hitam, bengek. Pelit lagi. Mau jadi apa Ibu? Sempurna ya? Pesek, pendek, hitam, bengek, pelit, nggak beriman. Apa yang Ibu dapatkan dari besan seperti itu? Lihat Rasulullah. Istri pertamanya wanita terkaya di zamannya. Istri kedua wanita tercantik di zamannya, Aisyah. Mertuanya laki-laki konglomerat di zamannya, Abu Bakar Siddiq. Ahli sorga, Masya Allah. Kenapa jejak Rasulullah ini kita tidak ikuti? Kenapa budaya yang dikembangkan Rasulullah kita tidak tolerani? Kenapa sunnah ini kita tidak ikuti? Karena kita tidak mau mencontoh jejak orang soleh sebelumnya. Itu yang sering saya anjurkan. Saya dari sekarang, anak saya 3 laki-laki, saya bilang sama istri saya, kita cari mana besan yang berkualitas. Anaknya yang berkualitas. Anaknya berhijab, ibunya berhijab, syukur-syukur bisa habis Quran. Jadi kita komunikasi enak. Pemahaman Islam kita sudah sekufu. Deposito kita mirip-mirip. Kita 6 miliar, dia 7,5, nggak ada masalah. Kita gabungkan deposito, bikin perusahaan untuk membangun kejayaan Islam. Seperti Rasulullah. Meninggal Khadijah, harta habis untuk membela peradaban Islam. Itu baru luar biasa. Masya Allah. Ini sunnah, Bu, yang terabaikan. Maaf, banyak diantara anak-anak ibu 40 tahun, 50 tahun belum menikah sekarang. Kesulitan, udah 50 tahun belum menikah, 45 tahun belum menikah. Perempuan riskan karena menyangkut rahim.
Menyangkut air susu. Kalau laki-laki umur 60 tahun masih berpeluang punya anak. 70 tahun berpeluang punya anak. Tapi kalau perempuan, ini harus kita pikirkan sejak sekarang. Dan Islam memberikan jalan keluar, ta'aruf. Makanya Bu Ayu kalau bisa, ke depan ini absennya bikin begitu. Nama, jumlah anak, pendidikan anak. Benar Bu, Ibu jangan huha-huha di situ. Database anak kita. Saya jujur, saya punya 3 anak laki-laki. Nggak apa-apa kita besanan Bu. Anak saya dari bisnis manajemen bisnis. Anak ibu dari mana nanti? Dari dosen kedokteran UI. Nanti kita jodohkan. Iya, tapi jangan mahal-mahal mas kawinnya Bu. Seperangkat alat sholat aja ya. Yang penting mereka bahagia. Tapi kalau anak saya perempuan, saya kasih yang mahal ya. Supaya jadi modal usaha mereka maksudnya. Bukan untuk saya. Rasulullah melamar Khadijah berapa? 20 ekor unta. Kalau satu unta merah 1 miliar, 20 miliar. Kalau beranak dia 20 miliar. 10 tahun nikah Rasulullah udah 100 miliar aset. Bisa membangun kejayaan Islam. Muslim civilization. Peradaban Islam bisa terangkat dengan ekonomi yang lumayan. Suami istri yang beriman. 20 ekor unta Bu. Ibu dulu melamar pakai apa? Seperangkat alat sholat. 3 hari pakai udah kena teh lalat. Gak laku dijual. Salah sendiri kenapa mau? Memang sebagus-bagus semulia-mulia pernikahan yang mas kawinnya lebih rendah. Tapi kalau dia mampu kaya, kenapa tidak? Sebagus-bagus pernikahan yang laki-laki aja mau memberikan besar mas kawin. Ibu minta saya perangkat sholat. Enggak kok. Saya punya uang 10 miliar. Mas kawin 10 miliar. Masya Allah. Kawan saya anaknya dilamar 2 kilogram emas. Iya Bu. Waktu saya angkat ini tema ini, dia bilang, Pak Munjir, anak saya 2 kilogram emas. Malam itu harus 1 kompi brimob menjaga rumah. 2 kilogram emas ketahuan orang kan diumumkan. Dengan mas kawin 2 kilogram emas tunai diletakkan di meja. Ibu kan enggak, kan wajah ibu kan wajah bermasalah ini. Seperangkat alat sholat 350 ribu. Mukenanya 3 hari udah kena teh lalat. Salah sendiri bro, ya guys ya. Nah yang pertama, yang kedua, wanita itu dalam Islam tidak dibebani menafkahi diri sendiri. Mulia sekali Bu. Ketika belum nikah yang bertanggung jawab ayahmu, ketika sudah menikah suamimu, ketika engkau janda anak laki-lakimu. Wallahi kemuliaan wanita dalam Al-Quran yang luar biasa saya kagumi. Tidak dibebani menafkahi dirinya sendiri. Luar biasa Islam itu. Di barat wanita dieksploitasi. Nyanyi-nyanyi wanita, yang berjoget wanita, di diskotik wanita, jaga bioskop wanita, pramuniaga wanita, yang membawa, kalau main tinju kan Bu, yang bawa ronde 1 itu, wanita pakai cekelor doang. Kan dieksploitasi. Islam tidak seperti itu. Lihat kalau tanding tinju. Bapak-bapak bukan nonton tinjunya, nonton kalau sudah teng bunyi, oh bapak-bapak begini tuh. Karena pakai kolor doang. Islam menyelamatkan harga diri wanita, makanya suruh berhijab. Yang menikmati ibu cukup suami ibu, jangan orang lain. Karena yang membayar itu suami. Makanya suami bodoh yang membayar mas kawin dia menikmati tubuhnya rame-rame laki-laki. Itu suami paling bodoh. Dada, payudara, betis, paha dilihat laki-laki yang lain. Padahal yang menafkahi 1 orang laki-laki. Bodoh suami seperti itu. Ilmiah sekali Islam itu. Makanya ibu disuruh berhijab. Yang menikmati wanita itu suaminya, bukan orang lain. Yang membiayainya suaminya, bukan orang lain. Ini yang membayar suaminya, yang menikmati laki-laki lain. Dan anehnya, oknum wanita ini nggak malu, bangga dia, aurat dia umbar. Betul ya Bu? Islam hadir untuk menyelamatkan wanita. Untuk menjaga kemuliaan wanita. Agar tubuhnya tidak digarap oleh laki-laki lain, karena ada suaminya yang sudah membiayai dia. Hebat Islam itu. Masya Allah. Jadilah wanita terhormat berhijab. Kalau guru saya dulu dari Madinah mengatakan dulu, semakin seperti karung bentuk wanita semakin dimuliakan. Tidak kelihatan lekukan tubuhnya, tidak kelihatan besar pinggulnya, tidak kelihatan mulus betisnya, tidak kelihatan genit matanya. Jadi wanita yang paling mulia dalam Islam, semakin seperti karung semakin dimuliakan. Jadilah wanita karung.
dari atas ke bawah rata. Karung itu bukan 8 ya. Ada juga ibu angka 8 tapi huruf Arab, gede di bawah begini. 8-nya Arab. Ini ibu robah prinsip. Ya Allah, jadikan aku wanita karung. Karena ibu ahli sorga. Dalil pertama, Bunda. Wanita tidak dibebani menafkahi dirinya sendiri. Karena ada 3 laki-laki bertanggung jawab. Sebelum menikah ayah kandungmu. Setelah menikah suamimu. Setelah suami meninggal anak laki-lakimu. Makanya muliakan 3 laki-laki ini. Muliakanlah ayahmu, sudah bertanggung jawab terhadap dirimu. Muliakanlah suamimu, karena bertanggung jawab menafkahimu dan menanggung hidupmu. Muliakanlah anak laki-lakimu, karena bertanggung jawab di hari tuamu. Masya Allah. Buka Al-Quran dalilnya, surat 2, 233. Astagfirullah, udah setengah jam. Surat 2, 233. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat salah, 233, bukan. Surat 2, 233. Hendaklah seorang ibu menyusukan anaknya 24 bulan. 233 langsung. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Lihat Bu, langsung kan dibebani Bu. Tugas ibu sudah mulia, makanya nggak perlu bekerja. Tugas ibu terlalu berat, makanya ibu tidak perlu mencari nafkah. Apa? Mengandung, melahirkan, menyusui. Di barat, paradigma ini dirubah sama mereka. Tapi tidak semua. Mengandung, mereka bayi tabung. Sperma orang dititipkan, hukumnya haram. Kecuali sperma suami. Kedua, melahirkan, dia sesar. Padahal sudah ada lahir normal. Dibuka lubang baru. Akhirnya ibu kena kanker kelamin, kanker serviks. Menyusui susu sapi. Akhirnya ibu kanker payudara. Hormon dari payudara rusak. Harusnya dihisap anak, tidak keluar. Jadi kanker payudara. Di barat itu kanker paling banyak Bu. Kanker rahim, kanker serviks, kanker payudara, kanker segala macam. Karena disuruh mengandung dia bayi tabung. Disuruh melahirkan dia bikin lubang sendiri sesar. Disuruh nyusui dia susu sapi. Kita enggak Bu, hendaklah menyusui 24 bulan, 2 tahun penuh. Ilmiah, objektif, menguntungkan dan berkah. Waktu ibu menyusukan anak, terjalin hubungan luar biasa antara ibu dengan anak. Hubungan apa? Psikologi. Kenapa? Anak bermanja-manja sama ibu. Ibu bisa menikmati tubuh anak. Dalam arti apa? Ada benjolan, bekas gigit nyamuk kelihatan. Masya Allah. Akhirnya nggak mau nyusui 6 bulan AC eksklusif. Kena kanker payudara, terjadi pembengkakan. Karena susu yang ada nggak keluar. Lihat keran kalau nggak dibuka. Begitu dibuka berkarat. Kalau dibuka airnya ngalir, yang keluar bening, kerannya nggak berkarat. Karena terbuka normal. Ini enggak ibu. Di payudara disiapkan Allah susu, yang panasnya stabil, mengkonsumsinya mudah, tidak perlu disimpan, gizi dan nutrisinya seimbang. Kalau susu sapi, itu untuk anak sapi, bukan untuk anak manusia. Begitu 7 tahun, nak sholat, nak, persis sapi. Ini kan rusak. Karena umat Islam kadang tidak sepakat dengan Al-Quran. Sholat nak, makanan mempengaruhi karakter. Lihat orang Sunda, kenapa cenderung cantik-cantik? Laki-lakinya lembut-lembut. Yang dimakan lalapan daun muda. Badeka mana? Teh badeka luhur, sabar orang, kaduti orang. Persis kayak daun-daun muda di pohonan itu. Lembut dan mendayu-dayu. Badeka mana? Atuh teh badai ngariung. Bedakan dengan orang Batak. Semua yang berkaki 4 dimakan, kecuali meja itu pun kena keras kali. Mempengaruhi ibu. Ibu tahu, suku yang paling sopan di Indonesia ini orang Sunda. Orang Batak itu termasuk orang paling berkarakter keras. Karena semua dimakan, cenderung. Orang Sunda itu yang makan lalapan. Di orang Sunda di sini, di leher, badaka mana kadio kadito di sini besar. Orang Medan rahangnya cenderung besar. Kenapa? Teriak, ucok, ini membesar. Kalau orang Jawa bibirnya tebal, sopo, nyoto, nyopo, opo. Jadi bibirnya tebal. Karena lambi turah. Jadi dari wajah Bu, kita belajar antropologi, bisa kita identifikasi Bu itu orang apa. Bu Ayu orang Palembang, matanya memerah karena sering makan apa? Cuka. Empe-empe. Orang Padang wajahnya mengecil, tapi lihat uang cepat dia.
Makanya dia di bisnis. Iya, kami belajar antropologi seperti itu dulu. Menghadapi orang Sumatera harus transparan dan sedikit keras. Menghadapi orang Jawa harus hati-hati dan lembut. Menghadapi orang Sunda harus santun. Menghadapi Bima bingung saya, orang NTB. Orang Jawa, walaupun dari sana. Oh, orang Jawa aslinya ya. Oh, pantas itu ya. Masya Allah. Iya Bu, kita belajar antropologi, sosiologi, arkeologi, psikologi. Saya melihat wajah orang, saya bisa identifikasi, ibu orang Jawa ya, iya, kelihatan. Kenapa? Lambe turah, saya bilang. Orang Batak di sini Bu. Islam itu wasalton, itu bahasa Arab, artinya pertengahan. Dia tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Tidak terlalu banyak mengalah, tapi tidak terlalu ngotot. Umat Islam itu wasalton, pertengahan. Kadang dia mengalah, kadang dia marah. Kadang dia sabar, kadang dia ngomong apa adanya. Itulah karakter kalau kita dididik secara Islam. Tegas bicara yang hak, tegas bicara yang batil. Ya, terus? Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Coba lihat Bu langsung job description. Can you speak English? Job description, pembagian tugas. Perempuan tugasnya berat, mulia dan tidak bisa diambil alih suami. Mengandung, melahirkan, menyusui. Laki-laki sandang pangan perumahan rohaniah. Bolehkah istri bekerja? Boleh. Syaratnya 3. 1, tidak mengganggu pelayanan kepada suami. Kedua, tidak mengurangi kasih sayang kepada anak. Yang ketiga, tidak merusak akidah, dicolek-colek sama staf pimpinan di kantor. Ibu bekerja tapi sekretaris bos. Akhirnya selingkuh. Dosa besar ibu. Uang itu banyak habis sedikit cukup. Mendingan banyak dan cukup. Sepakat ya? Hidup itu relatif Bu. Jangan jadikan uang sebagai tujuan hidup, tapi jadikan uang sebagai sarana hidup. Tujuan menjadi target, kalau sarana tidak keharusan, harus punya banyak. Hidup itu cukup, tidak perlu kaya. Mau haji uangnya cukup, ke luar negeri cukup, ke Turki cukup, beli rumah cukup, beli apartemen cukup. Nggak perlu kaya. Cukup Bu, bukan pas-pasan, cukup. Cukup aja beli rumah, cukup beli apartemen. Cukup berenang pagi-pagi. Subhanallah. Ya Bu ya. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tuh, di satu pihak, Ibu luar biasa ilmiahnya ayat ini. Di satu pihak Allah memberikan tugas kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki sandang pangan perumahan. Kewajiban menyiapkan rumah, kendaraan, fasilitas. Tapi apa kata Allah supaya jangan wanita tak banyak menuntut? Tergantung kesanggupan. Suami sudah kerja keras, uang belum punya, ya syukurilah. Dilembutkan Allah di tengah ayat itu. Di satu pihak Allah bebani kami menafkahi istri, menyiapkan rumah, menyiapkan mobil, tapi ada ujungnya. Apa itu? Tidak melebihi kesanggupannya. Kalaupun gaji suami ibu sekarang cuma 60 juta sebulan, syukuri aja dulu. Walaupun orang 100 juta sebulan. Bu, suami saya Masya Allah baru 60 juta Bu. Alhamdulillah Bu, suami saya cuma 200 juta. Syukuri aja dulu. Bu, sering ibu mengeluh karena Pak cobaan banyak Pak, berat. Namanya cobaan memang banyak, kalau sedikit namanya cobain. Sepakat enggak? Cobaan itu memang banyak, saya bilang. Kalau sedikit apa? Cobain. Cobain Bu, berarti sedikit. Ujian, yes. Kaya belum tentu mulia kok, miskin belum tentu hina. Kenapa punya target kaya? Target kita apa? Berkah. Biar kaya raya, yang penting berkah. Sepakat? Banyak saya lihat sekarang orang kaya berkah, miskin tapi susah. Mendingan kaya raya tapi berkah. Iya Bu. Sekarang malah orang yang tadi itu orang-orang kaya. Di Menteng, di Pondok Indah, di BSD, Alam Sutra. Mobil rumah 3. Rumahnya 14 miliar. Mobilnya 3, pendapatan suami luar biasa. Tapi jilbabnya, hijabnya syar'i.
Senin Kemisnya nggak tinggal, sedekahnya Masya Allah. Lebih banyak saya lihat dijejali orang-orang kaya sekarang taat. Kalau saya ngisi di tempat komplek orang kaya itu, Masya Allah, mereka tawadu, Bu. Bulan ini bawa Pajero, besok Fortune, besok Camry. Ternyata suaminya punya showroom. Saya kira orang kaya bener. Ih, tunggu dulu. Nah, Ibu pastikan dulu ayat ini, jangan Ibu konsen di awal ayat. Wah, tugas suami Pak Sandang Pangan Perumahan, Pak Ustadz. Sampai sekarang saya ngontrak 30 tahun. Ujung ayat baca. Sebatas kesanggupannya. Rezeki bukan suami yang ngatur, Allah. Mas, saya ikhlas kok walaupun dapat Mas pas-pasan. Yang penting berkah ya Mas. Sekarang semua naik barang Mas. Jangan kecil hati, kita tiap hari sayur asem. Sampai asem aja suami. Mahal semua ya Mas, mohon maaf ya Mas, cuma ada tempe orek. Masih syukur Mas beli tempe, sepotong aja udah 5.000 Mas. Suami terdiam, ya Allah, betapa lembutnya istriku ya Allah. Lembut dia bekerja tenang, kenapa? Istri bersabar dan bersyukur. Mohon maaf ya Mas, saya ikhlas kok pendapatan Mas seperti ini. Lihat Mas berangkat pagi pulang malam. Barakallahu fiik ya Mas, mudah-mudahan Mas diberkahi Allah ya. Walaupun kita masih ngontrak udah 30 tahun nikah, tapi anak kita lihat Mas berprestasi. Kemarin juara 1 di pesantren, hafal Quran 15 juz. Saya bangga Mas punya suami seperti kamu. Itu harusnya ibu yang solehah itu. Ibu bisa seperti itu. Suami itu bekerja jadi ikhlas. Kenapa? Istrinya ridho menerima pendapatan walaupun kecil. Jauh dari kata cukup. Tapi efeknya dari Allah, anak berprestasi. 13 tahun sudah habis Quran. Nomor 2 sudah 10 juz. Ke masjid tidak tinggal. Tidak minta motor ketika kuliah. Tidak hura-hura ketika hidup. Tidak membanding harta walaupun temannya orang kaya. Karena ibu ikhlas menerima rezeki itu. Untuk apa ibu kaya raya kalau anaknya manja berlebihan? Ma beli HP dong. Berapa? 27 juta. Mobil dong ma, beli ini berapa? 600 juta. Betul ibu mampu tapi anak hancur. Untuk apa bu? Saya kadang lihat mereka. Kerja kamu di mana nak? Di sini. Ayah di mana? Di sini. Masya Allah. Berapa hafal Quran nak? 17 juz. Barakallahu fiik ya nak. Ayah kamu tukang ojek, ibu pembantu. Kamu bisa 17 juz. Makanan jauh kata bergizi. Tapi cerdas. Kenapa? Ikhlas. Ibu hari ini berpikir begitu. Kalau ibu ikhlas, Masya Allah bu. Melahirkan keturunan yang beriman. Yang bertakwa. Tapi kata kunci tadi Al-Quran tadi. Tidak melebihi kemampuannya. Hargai tugas kerjaan suami. Jangan dipaksakan. Walaupun ada hadis Sahih Bukhari bu. Keluarga yang ideal itu kata Rasulullah punya rumah yang besar. Punya kendaraan yang bagus. Lingkungan yang nyaman. Betul. Tapi Al-Quran mengatakan sebatas kemampuannya. Gak usah dipaksa suami. Akhirnya melakukan perbuatan tercela. Ngambil uang proyek. Ngambil uang kantor. Mobil ibu betul 1,5 miliar. Tapi dananya nggak jelas. Mendingan mobil mahal tapi jelas. Iya bu. Ya terus? Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Jangan bu, anak ibu bilang, mas saya sudah harus ke Melbourne. Maaf ya nak, nggak mungkin pendapatan ayah kamu kuliah ke Melbourne. Nah, Indonesia S2 sudah bagus kok, ITB, UI, UGM. Atau begini nak, mama sarankan kamu coba cari beasiswa kedutaan. Jerman, Perancis, Inggris, Swedia itu sering tiap tahun berikan beasiswa. Jerman, Perancis, Swedia, Swiss, Singapura. Tiap tahun membuka beasiswa. Tes bahasa asing, tes akademik, potensi akademik. Kamu sungguh-sungguh ya, nak bisa S2, S3. Kalau nunggu ayah, nah demi Allah belum cukup. Nah, lembutkan hati anak. Anak kadang berprestasi. Suruh bu cari beasiswa ke kedutaan. Tiba-tiba melamar di kedutaan Amerika, Jerman, Perancis, Swedia, empat-empatnya lulus. Alhamdulillah, ma, 4 lulus saya di teknik metalurgi. Di mana? Di 4 negara, ma. Bagaimana caranya, nak? Salat istikharah, ya nak, 2 rakaat.
Insya Allah ada petunjuk dari Allah. Ternyata diambil di Jerman. Begitu selesai, IPK hampir 4, ditawarin bekerja 200 juta gaji pertama. Akibatnya apa? Ketulusan seorang ibu. Kecerdasan seorang anak. Ibu jangan kecil hati, ibu jangan paksakan anak S2 ke luar negeri kalau nggak mampu suami. Itu Al-Quran. Sesuai dengan kemampuannya, kata Allah. Ada jalan lain dari Allah, beasiswa di kedutaan. Atau kerja keras seperti saya dulu. Saya anak yatim, Bu. Setiap habis kuliah, saya memasarkan barang. Jual komputer, jual laptop, lihat TV. Ibu saya janda, tapi saya harus kuliah. Ibu saya bilang, kamu harus kuliah, ya nak? Harus kuliah. 3 kilometer saya jalan kaki tiap hari dari kos-kosan. Sebab kalau kos-kosan dekat kampus mahal. Sarapan pagi saya gorengan 3 itulah sampai sore. Jadi kamu jalan ya, kata ibu saya. Iya, Mak. Kalau hujan basah, kalau siang panas. Singlet saya basah tiap hari pulang. Kerjaan saya di perpustakaan. Kalau saya di luar, diajak orang, Jir pulang yuk, kawan saya anak pejabat, kejaksaan. Anak wakil wali kota Jakarta Utara, anak wakil gubernur. Jir ikut gue aja, bawa mobil. Makasih ya, saya punya harga diri, saya pikir. Nggak biasa saya merepotkan orang. Panas Jir, nggak apa-apa olahraga. Hujan Jir, nggak apa-apa, basah dikit. Kadang kuliah itu Bu Ayu, basah baju saya dulu itu. Kalau ingat basah, tapi saya harus basah, saya harus bisa ya Allah. Aku anak yatim, tahu diri aku. Harus aku maju. Tanamkan itu sama anak ibu. Miskin belum tentu hina ya nak. Mama yakin kamu bisa kok. Target umur 38, kamu minimal GM. GM yang beriman. Gaji 78 juta, 100 juta. Bisa insya Allah. Saya kalau udah jam 7 pagi, berdiri saya di Tamrin itu. Saya lihat orang naik mobil, dengan supir baca koran. Apa dalam hati saya Bu Ayu? Suatu hari aku bisa seperti kamu. Suatu hari aku bisa seperti kamu. Punya rumah, punya mobil, punya supir, aku membaca duduk di belakang. Alhamdulillah Allah kabulkan. Semangat. Tanamkan sama anak-anak di rumah seperti itu. Kewajiban ayah betul menyandang tangan perumahan. Tapi kalau nggak mampu, saya contohnya anak yatim, Bu. 7 anak yatim kami dibesarkan ibu kami. Ibu saya sering membujuk, kamu harus jadi anak. Kamu harus jadi, harus kuliah, harus sarjana. Berat mak, nggak ada yang berat. Allah Maha Kaya. Subhanallah. Iya, bayangkan ibu kita janda itu. Kerja keras dia. Berangkat pagi, pulang sore, punya kantin. Saya selalu melihat orang santai main-main. Maaf ya Bu, maaf sekali pemirsa di YouTube ini. Kadang ibunya tukang cuci, yang tukang ngojek. Anaknya belagu. Kalau nggak ada motor nggak mau sekolah. Ibunya tukang cuci. Ayahnya gojek. Pendapatan di bawah. Ngancam Bu. Beli HP. Kalau nggak ada HP, saya nggak mau sekolah. Subhanallah. Karena dari kecil tidak dididik hidup sederhana. Hidup tidak punya target. Hidup itu mengambang. Tanamkan kepada anak. Bikin bangun optimis. Kamu bisa nak, insya Allah. Kamu bisa nak. Iblis saja pun doanya dikabulkan Allah. Masa kita orang beriman gak yakin doa dikabulkan? Tolong bahasa saya dengar ini Bu. Iblis saja pun yang menantang Allah, dilaknat Allah, doanya, permintaannya dikabulkan. Ya Allah, beri tangguh aku hidup sampai hari kiamat. Allah kabulkan doanya dan permintaan. Iblis yang menantang Allah dikabulkan doanya. Masa kita nggak yakin dikabulkan doa kita? Bu, saya ulangi ya Bu. Iblis menantang Allah nggak? Menantang. Durhaka nggak? Durhaka. Kafir nggak? Kafir. Neraka jahanam nggak? Neraka jahanam. Masih berani dia mengajukan usul. Tangguhkan aku ya Allah sampai hari kiamat. Aku beri tangguh kamu. Menjelang diusir dari sorga, masih ngoceh dia. Bacotnya ini iblis ini. Dasar iblis lo. Apa kata dia? Sungguh aku menyesatkan mereka semua. Siapa itu? Kita orang-orang beriman. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang ikhlas di antara mereka. Luar biasa loh Bu iblis itu. Menantang Allah masih dikabulkan. Apalagi Bu orang beriman. Tanamkan itu Bu optimis sama anak. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu niscaya aku kabulkan. Berdoa ibu sungguh-sungguh. Nak,
Kamu yakin berhasil? Bawa doa dalam tahajud. Rabb, berkahi anakku ya Allah. Mudahkan urusannya, kabulkan doanya, berkahi dia. Doa seorang ibu itu luar biasa loh. Kembali saya ulang, doa seorang ibu kepada anaknya luar biasa. Berdoa ibu ketika sujud itu. Menangis ibu, apalagi maaf ya bu, ibu janda. Anak ibu 3, anak masih kecil, suami meninggal, ahli waris nggak peduli, tetangga mencemeh. Kenapa Bu Ayu? Ya bunda ya, saya ulangi ibu yang senasib dengan saya yatim piatu, sampaikan kepada anak ibu. Iblis saja pun nak doanya dikabulkan Allah, apalagi kita kalau kita beriman ya nak. Insya Allah nak, kamu tercapai cita-cita. Tapi target kamu akhirat ya nak, bukan dunia. Terus. Dan waris pun berkewajiban demikian. Nah ini yang sering tertinggal bu, ahli waris lupa. Ibu baru melahirkan anak, siapa yang bertanggung jawab akikah? Suami ibu, mertua ibu laki-laki, kakek suami, saudara laki-laki dari suami ibu. Jadi ibu bukan berdiri sendiri dalam Islam itu. Ahli waris bertanggung jawab terhadap apa? Akikah. Yang kedua apa bu? Fidyah. Ketiga hutang. Suami ibu meninggalkan hutang. Harta nggak punya. Siapa bertanggung jawab? Ayah kandung suami, kakek kandung suami, saudara laki-laki suami. Tapi karena hubungan ibu dengan saudara suami tidak baik, tidak akur, tidak dekat, tidak akrab, tidak bersahabat, akhirnya terlunta-lunta suami ibu di padang mahsyar dan kubur karena punya hutang belum dilunasi. Padahal ayah kandungnya bertanggung jawab, kakeknya bertanggung jawab, saudara kandungnya bertanggung jawab. Itu dalilnya itu. Ini sudah hari ke-6, besok akikah. Mas, akikah ya mas, anak kita laki-laki 2 kambing. Suami ibu nggak langsung bisa jawab, nggak ada uang. Saudara kandungnya kan kaya, punya pabrik batik di Solo, punya peternakan bebek di Brebes, punya kebun di Medan. Telepon saudara laki-laki suami. Oh nggak mau, ayah kandung suami, kakek kandung suami. Itu tafsir ayat itu bu. Makanya hidup kita itu jangan melepas dari keluarga suami. Jangan ibu putuskan silaturahim dengan saudara suami karena bertanggung jawab terhadap fidyah, akikah, dan hutang. Oh suami ibu sudah uzur, nggak bisa saum, harus bayar fidyah. Siapa yang bertanggung jawab? Anak kandung, saudara kandung suami, mertua orang tua suami, kakek suami. Indonesia kan jarang karena tidak dijelaskan ayat ini. Siapa bertanggung jawab Ustaz? Saudara suami kan kaya di Brebes. Abang kandung suami laki-laki punya kebun di Palembang. Yang satu lagi punya sawit di Medan. Telepon dia. Dek, ini mbak baru melahirkan. Nggak sanggup bayar akikah. Bisa kamu kirim 6 juta beli kambing 2 ekor. Kewajiban mereka bunda, Al-Quran, ahli waris. Makanya ibu jangan memutuskan silaturahim dengan keluarga suami. Indonesia kan enggak ini Mbak Ul. Berdiri sendiri keluarga itu. Karena mungkin Ustadz belum menjelaskan makna ahli waris bertanggung jawab. Begitu ibu meninggal suami, ada tanggung jawab saudara suami. Harusnya bertanggung jawab terhadap kuliah anak ibu, saudara suami. Kuliah ibu anak UI, berapa sebulan 5 juta? Saudara suami bertanggung jawab harusnya. Mbak, jangan kecil hati ya, mas sudah meninggal. Berapa sebulan biaya 5 juta? Kami bertanggung jawab 5 juta. Kami adik dan abang dari suami mbak, kami kumpulkan uang. Mbak jangan kecil hati ya mbak. Itu yang benar. Tapi ini jarang dijelaskan. Akhirnya ibu berdiri sendiri. Begitu berhasil anak ibu jadi menteri, oh merapat semua ipar. Oh itu ponakan gue itu, yang itu. Iya. Bukan ngaku yang benar bu. Itu ponakan gue, kemarin kan dari Jerman. Oh ya iya, siap dulu omnya, pret. Ini yang terjadi di keluarga-keluarga muslim hari ini karena tidak ada penjelasan utuh tentang ayat ini bu. Ahli waris bertanggung jawab bro. Ya guys ya. Guys. Ahli waris bertanggung jawab. Saudara suami ibu bertanggung jawab terhadap ibu kalau ibu janda loh. Abang kandung ibu laki-laki, adik kandung ibu laki-laki, mertua ibu nggak bisa begitu. Ibu diceraikan langsung putus. Oh, no. Suami ibu bertanggung jawab terhadap anak ibu. Karena itu bibitnya. Ini
Begitu pengadilan inkrah, ibu cerai, suami masa bodoh dengan anaknya. Padahal di bawah tanggungan ibu. Pemeliharaan ibu. Yang menanggung dia, pemeliharaan ibu. Makanya ibu kalau ada niat cerai, nggak mungkin lagi. Lampirkan itu. Hak pemeliharaan di tangan saya, dan mantan suami bertanggung jawab biaya per satu anak 3 juta. 3 anak 9 juta. Lampirkan di pengadilan. Sekarang enggak, Bu. Habis cerai putus. Suami dengan istri mudanya, ibu dengan kesusahannya. Padahal yang ibu urus itu anak kandungnya. Banyak kejadian. Mungkin ibu kasusnya ada seperti itu di sini. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada penjelasan. Terus, Apabila keduanya ingin nyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. tuh artinya apa, Bu? Ibu harus bekerja, nggak bisa menyusukan anak. Apa yang ibu lakukan? Cari ibu susuan. Yang namanya ibu susuan otomatis sedang menyusukan anak. Logika sederhana, orang yang sedang menyusukan harus menyusukan 2 bayi, makanannya harus double, gizi dan nutrisi. Makanya di ayat itu memberikan pembayaran yang pantas. Bu, saya bekerja, Bu, suami saya nggak mencukupi gajinya. Jam 8 saya antar ke rumah ibu, jam 5 saya ambil. Nanti lontong sayur saya bayar 12.000, makan nasi padang 15, 27 setiap hari kali 25 hari. Ibu ikhlas nggak bersedia? Oh nggak apa-apa, Bu. Bayar 27.000 kali 25, kalikan berapa? Kasih setiap bulan untuk setiap hari. Ibu makan bergizi ya, Bu. Nanti saya kasih susu, Bu. Karena ibu nyusukan anak sendiri dan anak saya. Karena ada ibu-ibu yang bertanya, Pak, boleh nggak nenek-nenek nyusukan? Memangnya masih punya susu? Kan songong ini nenek ini. Bu, gimana Pak? Boleh nggak neneknya menyusukan? Umur 70 tahun kan nggak ada susunya. Yang ada teteknya, Bu. Tapi nggak berisi. Songong. Iya, Bu, iya. Kan nggak masuk akal pertanyaan itu. Bikin emosi kan. Masya Allah. Nah, Islam itu punya jalan keluar kan, Bu. Boleh 6 bulan ASI eksklusif, tapi bukan diganti dengan susu sapi. Cari ibu susuan. Dengan pembayaran yang pantas. Karena dia menyusukan 2 bayi. Kenapa logikanya 2 bayi? Karena pasti orang yang punya susu karena sedang menyusukan anak. Kenapa harus dikasih pembayaran? Karena gizinya harus double. Nasi padang berapa? 20.000. Lontong Medan berapa? 15, 35.000 sehari kali 25 hari. Bukan disusukan orang anak nggak dibayar, itu ibu belagu. Enak kan jadi orang muslim yang taat itu. Ada juklaknya, ada SOP-nya. Ibu tanamkan sama anak perempuan ibu. Nak, kalau kamu nanti bekerja, oke, boleh kok dalam Islam, itu dalilnya. Oh iya, Mak, iya, tapi izin suami ya, Nak. Jangan mengurangi pelayanan kamu kepada suami. Mas, itu Mas cuci kutang saya. Kutangnya suruh suami, kutang barendo. Kan rusak ini wanita seperti ini. Ya Bunda ya, Islam punya jalan keluar setiap masalah. Boleh, boleh. Istri saya bekerja dulu. Awal saya nikah, pendapatan saya di bawah standar, bayar kontrakan pas-pasan, makan saya nggak ada lagi. Jadi uang makan operasional dari istri saya, bayar kontrakan rumah saya. Karena saya nggak berdaya. Waktu itu Bu Ayu belum saya kenal. Kalau saya kenal bisa minta tolong. Walaupun belum tentu dia tolong. Iya Bu, saya dulu mesake. Saya dulu orang Musa Bu, rombongan orang susah. Tapi saya bilang, udah tidak selamanya kita begini, ke Allah Maha Kaya. Berdoa ya sungguh-sungguh ya. Iya Bu, makan aja saya susah. Makan ikan sekali seminggu, itu pun krismon. Ikan krismon ikan Bu, 98 itu. Tahun 2000, iya kan? Sekilo 20 ekor, 3 hari dipanas-panasin. Segede-gede ini. Allah itu memberikan jalan keluar. Ikannya murah dan banyak, sekilo 16 ekor. Ikan krismon namanya. Beras, 600 perak sekilo. 22 tahun lalu, betul kan? Beli aja yang pra-pra itu, habis makan radang tenggorokan. Karena uang kita nggak ada. Tahu diri Bu. Cari minyak yang jelantah. Cari kamar yang kecil. Dinding rumah saya dulu seng, atasnya seng. Tapi saya nggak pernah sakit, karena tiap hari tidur keringat, kipas angin nggak ada.
Sekarang ada AC malah sakit-sakitan. Masya Allah. Deso saya bilang. Nah, ini adilnya Allah begitu. Subhanallah, Bu. Makanya saya bilang, ibu jangan pernah mengeluh ketika dimiskinkan. Miskin itu nikmat sebenarnya. Saya waktu hidup susah dulu nggak pernah sakit. Tiap hari keringat tidur, keringat itu basah baju itu. Karena nggak ada AC, tidak ada kipas. Ternyata sehat. Sekarang tidur pakai AC, mobil AC, kendaraan AC, rumah AC, malah demam. Wajah pucat. Iya, Bu. Jadi Allah Maha Adil memang. Saya lihat pemulung itu mandinya nggak teratur, nggak pernah tahu air pam, tidur di bedeng, tapi nggak ada ketombean. Kita tidur airnya bersih, tidur pakai AC, 3 hari udah ketombe. Subhanallah, adilnya Allah itu ya. Masya Allah. Di situ syukuri Allah Maha Adil ya Allah. Kita sakit karena ada uang disiapkan Allah. Waktu miskin nggak pernah sakit, kan Allah tahu kita nggak punya uang. Jadi makanya selalu yang terbaik dari Allah. Positive thinking lah kepada Allah. Itu yang terbaik. Ya, waktu habis terus. Terus ayat berikutnya. Wanita adalah sesuatu yang harus dijaga. Karena dia dipimpin laki-laki yang namanya Rizal. Surah 4 ayat 34. Jadi memang ibu dijaga, dipelihara. Karena ibu itu perhiasan. Perhiasan itu disimpan. Lihat emas logam mulia. Dimasukkan ke laci. Lacinya dikunci. Habis itu pintu lemari ditutup, dikunci. 3 lapisan kunci. Begitulah ibu pentingnya. Makanya ibu nggak penting janganlah keluar rumah. Karena ibu itu logam mulia. Terhormat. Makanya ibu, wanita Islam itu tidak keluar rumah kalau tidak penting. Bunda, tidak keluar rumah kalau tidak penting. Karena ibu itu perhiasan dalam Islam. Artinya dijaga laki-laki, dipelihara laki-laki, dilindungi laki-laki, dibiayai laki-laki. Kenapa harus keluar rumah? Cuma sayangnya begini, Bu selalu ngomong. Bu, ibu kerja? Enggak, Pak. Cuma ibu rumah tangga. Mulia ibu. Pagi melepas suami, sore menyambut suami. Coba mereka itu yang baca berita jam 10. Saya sendiri nama Lakiano. Kapan dia melayani suaminya? Jam 12 malam masih baca berita hotlines. 300 orang meninggal dunia karena kecelakaan. Suaminya tidur kedinginan di rumah. Mendingan ibu di rumah, pagi melepas suami, jam 10 ngaji, jam 12 pulang, makan enak, malam menyambut suami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jam 7.30 suami datang, ibu masih baca Ar-Rahman. 30% penyakit suami hilang, 70% lelah hilang. Kenapa? Suami ditemukan baca Quran, suami pagi berangkat, ibu sholat duha. Karena ibu tidak bekerja di luar rumah. Masya Allah. Ibu mulia jadi ibu rumah tangga. Di Indonesia merasa hina, Bu. Enggak, Ustadz, saya cuma ibu rumah tangga. Mulia ibu. Begitu suami masuk ke mobil berangkat, ibu berwudu. Habis sholat ibu berdoa. Pelihara suami hamba ya Allah dari fitnah, syahwat dan syubhat. Mudahkan rezekinya ya Allah. Suami bekerja tenang karena doa istri, istri di rumah nyaman karena suaminya cari rezeki. Itulah keluarga yang Islami. Ini enggak, suami berangkat jam 7, istri udah berangkat jam 6 pagi. Suami pulang jam 6, istri pulang jam 9. Saya rasakan dulu waktu bekerja. Sudah pulang jam 5 udah pulang, beliau jam 9 malam baru pulang. Anak-anak, Mbak, pipis. Mbak, Mamam, Mbak, Mimi. Nah, nama lu nggak disebut anak Allah. Nggak disebut, Bu, nama ibu. Karena apa? Berangkat pagi pulang malam. Ibu hina loh di rumah itu. Tidak dikenal anak kandung. Mbak makan, Mbak minum, Mbak pipis, Mbak ibunya di mana? Kalau ibu enak sekarang. Suami berangkat, ibu sholat duha. Suami bekerja, ibu ngaji. Suami pulang, ibu sambut. Sholat ibu tepat waktu di rumah. Harga diri ibu terlindungi. Badan ibu tidak terlalu capek. Ngurus anak maksimal. Melayani anak enak. Anak gembira karena ada ibunya menyambut pulang jam 2 siang. Kalau ibu bekerja, anak kena ganja, kena narkoba, kena sabu-sabu. Pacaran, berzina. Kenapa? Tidak ada pendampingan dari seorang ibu. Mulia ibu hari ini. Bukan malu. Ya Bunda ya. Bo, dengar saya. Jadi ibu nggak apa-apa kuliah S2, S3. Tapi jadi dosennya anak di rumah. Jadi dokternya suami di rumah. Dokter terbaik adalah dokter dari suami.
Ibu kuliah kedokteran, nggak apa-apa praktek. Ibu jadi dokter di rumah, dokternya anak, dokternya suami, dokternya cucu. Ini ngurusin orang, suaminya terlunta-lunta. Nggak apa-apa ibu kuliah kedokteran. Begitu berhasil dokter, ibu ngurusin suami. Ibu jadi dokternya anak, ibu dokternya cucu, ibu dokternya besan. Ibu lebih mulia kok. Ini jam 10 malam baru pulang. Kapan ibu bermesraan dengan suami? Kapan ibu mendidik anak? Kapan akrab dengan cucu? Kapan komunikasi dengan mantu? Makanya saya bilang, wanita Islam itu sangat mulia dalam Al-Quran. Tapi ikuti Al-Quran. Takbir! Ibu ngantuk jam gini. Terus, surah 434. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Tuh, bukan ibu yang ngatur, suami. Ini minta uang rokok, ma beli rokok. Ma beli bensin, ma bayar tol. Kenapa? Gaji suami sudah dirampas istri. Transfer ke nomor rekening ibu, suami nggak pernah megang uang. DKI di bawah kekuasaan istri. Di bawah ketek istri. Pak, bisa nggak ketemu saya di kantor? Maaf ya Ustadz, saya permisi dulu, boleh nggak izin sama istri saya? Goblok. Ada begitu, Bu. Aku lagi di Pekanbaru, ketemu ya di hotel, nginap di sini. Sebentar ya, Jir, aku ngomong dulu sama istri. Haha. Boleh nggak aku keluar, ngomong dulu sama istri? Saya bilang segoblok laki-laki itu. Pamit dulu sama istriku ya. Ma, boleh nggak? Itu ada kawan datang dari Jakarta. Gak usah, Pak. Jir, nggak boleh sama istri. Setan lo, saya bilang. Jadilah suami yang mandiri, suami yang berwibawa, suami yang tegas, suami yang bijak. Banyak, Bu. Maaf ya Pak, nggak ada izin sama istri. Mau reunian, nggak bisa, istri aja nggak boleh, Jir. 30 tahun itu nggak ketemu, nggak boleh, Jir, istri gue nggak boleh. Istrinya mungkin gondoruo. Terus, Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. apa kelebihannya, Bu? Fisiknya lebih besar dan kekar, melindungi dirimu. Rezekinya dilebihkan, membiayamu. Wawasannya diluaskan, membimbingmu. Masya Allah. Makanya Ibu kalau S1 cari suami S2. Ibu miskin cari suami kaya. Ibu pendek cari suami tinggi. Ini ibu semester 50, suami semester 30. Ditertawai orang ke pesta, ini siapa Bu? Suami saya. Bukan cucu katanya. Dikirain cucu Bu Ayu. Subhanallah. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Coba lihat Bu, makanya laki-laki dapat warisan 2 kali perempuan. Logikanya di mana? Karena bertanggung jawab terhadap istrinya, anaknya, ibunya, adik kandungnya. Kalau ibu bertanggung jawabnya suami, nggak perlu banyak dapat uang dari orang tua. Makanya warisan ibu setengah dari laki-laki. Hebat Islam itu. Ada yang nuntut, Bu. Kenapa sih Ustadz? Kami kan sama-sama anak kandung. Kenapa separuh? Ibu sudah punya suami. Oh, suaminya sudah meninggal. Ibu punya anak laki-laki. Kalau kami, nanggung istri, nanggung anak, nanggung orang tua, nanggung saudara perempuan. Makanya waris itu 2 kali perempuan kami dapat. Karena yang kami tanggung banyak. Ilmiah kan Islam itu. Ini enggak Ibu nuntut persamaan hak, persamaan gender. Gender jundur. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Iya, memelihara diri suami nggak ada, suami Bu dinas ke Medan. Apa yang terjadi Bu? Di sekarang mah di mana tuh? Di rumah. Kenapa tuh Teh? Ini suami saya mah dinas ke Medan, jalan-jalan lo ke Bandung 3 hari. Ini suami setan, istri setan. Kalau suami meninggalkan rumah, nggak boleh Bu, nggak boleh. Dengar, jangan dulu dibaca ayat itu. Ini penjelasan panjangin. Menjaga kehormatan suami, harta suami, anak suami. Ibu gak boleh keluar rumah lagi karena suami meninggalkan rumah. Ini kebiasaan di Indonesia. Bu, ibu mah besok kemana tuh? Badai kemana Bu? Suami abdi mah tugas ke Makassar 3 hari. Terus kita nginap di Bandung ya 2 hari. Kenapa? Suami abdi mah gak ada di rumah. Hati-hati ancaman ini Bu. Dilaknat malaikat Ibu. Gak boleh Bu. Ngomong Bu, gak bisa. Menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga anaknya. Di mana? Di rumah. Bukan berkeliaran ngelayap kemana-mana. Kayak kucing beranak, lari sana, lari sini. Ini jarang. Ini yang dilanggar laki perempuan.
Mbak, sampean namun disaiki neng omah. Sesok mangkat yo nang Semarang yo. Aku bayari yo, Mbak. Bojoku gak ono neng omah. Iyo. Dasar lambe turah. Iya sesok rong dino, Mbak. Mumpung bojoku neng Medan. Benai. Gitu. Enggak apa-apa kalau engkau nesuloh suami Mbak. Kabeh naik. Kayak musang nangkap ayam. Iya. Saya kan orang psikolog, Bu. Sering kejadian, Bu. Besok mangkat ya. Bojoku nang gahanan rumah. Sesok ae orang dino tak bayari sampean. Iya. Dasar lambe turah saya bilang. Kan sering ngerumpi Bu tukang sayur. Saya dari jauh saya dengarin kayak gitu. Iya, Bu. Ojo Mbak, ora enak karo bojone. Gak apa-apa. Terus dinas luar kota kok aku sedih kabeh. Stop. Ben lah. Piye to Mbak? Terus. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuknya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Artinya apa, Bu? Kalau melawan bisa ranjang kata Allah. Rasulullah pernah bisa ranjang dengan Aisyah berapa hari tidur di gudang. Berbuat jahat sama suami. Ibu tahu nggak? Wanita yang mempelototin suaminya jangan harap mencium surga. Apaan, Mas? Memangnya ibu satpam? Itu hadis loh, Bu. Mempelototi suami dosa besar. Ibu jangan mencium surga. Jangan harap. Mas, mau kemana, Mas? Diam suaminya. Kayak anak cabut ketemu kepala sekolah. Kan gitu, Bu. Dosa besar, Bu Ayu. Tapi sebaiknya ibu siapkan minuman suami dengan ikhlas. Mas haus ya, Mas ini. Lebih besar pahalanya daripada sholat tahajud 70 malam berturut-turut. Hebatnya memuliakan suami itu. Mas ini minum, Mas. Walaupun air putih. Tapi ikhlas tanpa diminta. Ini enggak lain. Ma, tambah air, Ma. Itu dispenser. Nasi, Mas, nambah, Ma. Itu, Ma, rice cooker. Tolong kobokan ya, Ma. Wastafel. Kenapa enggak disiapkan di situ kobokan, piring, garpu, kalau makan pakai ikan ada tempat duri, ada serbet, dampingi suami makan. Nambah, Mas. Ma, itu enak loh, Mas. Tadi bikin tauco dari Medan, udangnya dari Palembang, pempek Jawa Barat. Oh ya iya. Iya, Bu. Ibu saya itu sampai meninggal mendampingi suaminya makan. Ayah itu kalau pulang tugas, makan jam 10. Dia goreng ibu saya gini di meja itu. Saya masih ingatin. Subhanallah, luar biasa ya sama ayah. Belum pernah saya pergoki ayah nuangkan air ke gelas. Dituangkan ibu saya. Ada piring tempat ikan kalau ada duri. Serbet sudah siap. Makanan apa? Nasi dituangkan ke piring. Bagaimana nggak masuk surga kita, Bu? Ini enggak. Ma, tolong air, Ma. Tuh dispenser. Dia lihat WA. Lihat Rizky Bilar dia. Lihat istri Sambo, Putri. Ketahuan Bu Awi ini. Ngurusin Sambo dia. Suaminya terlunta-lunta. Yang dia lihat Rizky Bilar. Lesti. Nggak usah diurusin, Bu. Urusannya suami. Ibu dapat pahala. Ngurusin Rizky, Ibu pusing. Ibu naksir dia nggak mau. Subhanallah. Iya, Bu. Ini sekarang kan konsen YouTube membahas dia. 20 YouTube hari ini keluar 5 diantaranya membahas dia. Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Ibu konsen ke sana. Itu permainan setan, Bu. Belum tentu sepenuhnya Ricky salah. Belum tentu sepenuhnya. Seandainya saya panggil dulu Ricky Bilar. Sini, Nak. Apa masalah sebenarnya? Kalau sampai kamu melakukan kekerasan, saya nggak mau mengadili orang. Itu baru fair. Selama ini kan habis diserang netizen dia. Kita cari dulu kata kunci. Kenapa sampai laki-laki sesadis itu? Something wrong. You know? Kalau saya cari begitu. Saya cari
saya ambil informasi Riki, saya cari dari Liasti, baru saya temukan klarifikasi tabayun. Mungkin ada satu titik yang emosi suami bangkit. Why not? You know? Ibu jangan mengadili orang hari ini. Ibu bukan hakim. Saya baca itu, semua yang dibongkar boroknya Riki. Berdosa kita. Karena masalah persis hanya suami istri yang tahu. Saya banyak menyelesaikan masalah. Ternyata ada yang berdusta di kasus itu. Saya sering mengatasi masalah gini. Saya telepon suaminya, bicara padanya, telepon istri, bicara padanya. Besok ke rumah saya suami istri. Baru ketahuan ada yang bohong. Ibu kan mengadili yang tersurat, bukan yang tersirat. Ibu kan nggak tahu titik masalah apa. Mungkin kondisi capek, ngantuk, cerita masalah. Laki-laki emosi. Maaf, saya bukan bela laki-laki, tapi harus kita dudukkan secara proporsional. Nggak mungkin sesat di situ, pasti ada sesuatu. Tapi nggak pernah kan dibahas. Iya kan? Itu yang buat, bukan karena kami sama-sama orang Medan. Saya membela bicara adil dan fair. Ada apa ini? Ibu kok bengongin? Kalau udah bicara ngurumpi ibu langsung gini. Masya. Oke, saya kira cukup sekian. Terus ayat dulu, teruskan dulu. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Tuh, ini betul. Ini teguran sampai laki-laki. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kalau sudah mentaatimu, jangan cari-cari kelemahannya. Makanya kunci rumah tangga sederhana, Bu. Kagumi keunggulan pasangan dan pahami kekurangannya. Kita tidak akan ribut. Membuat kita ribut, gengsi mengagumi kelebihannya, dan selalu mencari kelemahannya, potensi keributan, termasuk persahabatan. Saya ulangi, Bu, dengar saya, Bu. Saya ini pengisi kajian parenting. Kunci sukses bersahabat, berteman, berkeluarga. Kagumi, jujur mengagumi keunggulan pasangan. Kedua, Bu, maklumi kekurangannya, selesai. Yang membuat kita ribut, tidak mau mengagumi keunggulannya, dan selalu mencari kelemahannya. Tapi kalau bilang, Mas, Masya Allah, Mas, bekerja keras ya, Mas, dari pagi sampai sore. Soal dia yang lain, udah maklumi dia. Karena ada keunggulan. Setiap kita punya keunggulan, Bu. Dan setiap kita punya kelemahan. Pahami kelemahannya, akui keunggulannya. Ibu tidak akan pernah ribut dengan suami. Insya Allah. Saya kira cukup sekian, saya harus berangkat dulu ya Bunda, ayo. 1 jam 15 menit, kita sambung bulan depan. Ini materinya 4 bulan berturut-turut. Jangan tanya judul lagi. Ini Al-Hujah dikit-dikit tanya judul. Judulnya itu, keunggulan wanita dalam Al-Quran. Ya, langsung mana? Pertanyaan. Ustadz, bolehkah seorang wanita muslim diperiksa, diobati oleh dokter laki-laki? Sebaiknya kalau ada dokter perempuan dahulukan. Contoh, dokter spesialis kandungan, cari wanita. Sekarang di rumah sakit punya. Tapi maaf, Bu, kadang wanitanya kegatalan. Salah satu rumah sakit, asistennya kawan saya. Dokternya ganteng, laki-laki. Disarankan sama ke teman saya. Dia dokter muda, tapi dokter obgyn. Ya, bidang kandungan. Bu, saya sarankan, dokternya jangan saya, ada wanita. Enggak, dokter aja. Kegatalan memang, tapi tidak semua gatal. Ya, saya bukan menuduh, ini pengakuan kawan saya dokter. Memang muda, ganteng, cakep. Ya, Ustadz, bolehkah seorang wanita muslim untuk mengambil tindakan untuk mencegah kehamilan? Kalau tidak ada alasan medis, nggak boleh. Misalnya, ibu kena hepatitis A, B, berbahaya bagi anak, atau ibu kena TBC akut, berbahaya bagi perkembangan janin, ibu menutup rahim, boleh. Secara medis berbahaya karena ibu TBC, anak mempengaruhi. Atau ibu kena AIDS, jangan hamil karena anak kena. Itu ya. Tapi kalau normal dengan alasan keuangan, ibu bekerja, rezeki anak masing-masing. Insya. Ustaz, bagaimana caranya agar sering membaca Al-Quran? Harus ada contoh dari ibu dan ayahnya. Yang kedua, makanan yang dikonsumsi halal dan thayyiban. Yang ketiga, pastikan teman akrabnya orang beriman. Yang keempat, perhatikan lingkungan. Yang kelima, cek internet wifi yang sering ditonton. Itu sangat berbahaya. Habis menghafal Quran, lihat porno dia, hilang hafalannya. Yang ketiga, kalau sudah ngotot, tolong diruqyah, mungkin kemasukan jin. Ibu juga banyak kemasukan jin ini. Terus, yang keempat, Ustadz, suami saya seksnya kuat sekali, bagus. Iya kan?
Ya. Suami saya seksnya kuat sekali. Dosakah saya menolaknya karena saya enggak kuat? Beli obat kuat. Atau anjurkan nikah lagi dengan wanita yang hypersex. Karena ada laki-laki memang hypersex, Bu. Memang nggak bisa ditahan, libido tinggi. Makanya Islam berikan jalan keluar, nikah lagi dengan wanita yang hypersex. Kawan saya terbalik, Bu. Istrinya hypersex, dia nggak kuat. Tiap malam minta jatah. Pusing saya, Pak, katanya. Udah ceraikan aja, saya bilang. Cari aja istri yang tidak hypersex. Karena bagi perempuan yang hypersex tidak dilayani, itu uring-uringan. Sama dengan laki-laki. Yang kedua, karena saya dari psikolog ya, Bu, ya belajar dulu psikologi, sex psychology, bukan how to sex, tapi seksiologi, ilmu tentang seks. Ada satu hal, nanti spesial khusus untuk ibu masalah seks saya bahas. Waspadai wanita yang berpenyakit, penyakit apa itu yang wanita itu? Bukan. Yang pernah saya jelaskan bahwa kalau berpenyakit ini biasanya hypersex. Saya bicara dengan suaminya, Pak, mohon maaf. Ada satu penyakit yang penyakit wanita itu berefek kepada seks. Dia sangat kebutuhan seksnya cukup tinggi, bisa melayani 4-5 kali sehari. Jadi bukan, Bu, nanti saya jelaskan bulan depan. Udah. Dia ingatkan aja. Ustadz, bolehkah kita menitipkan anak kita ke ibu kita? Boleh, asal ibu tidak mengganggu ibadahnya. Bu, mohon maaf, titip ya, Bu, saya ada. Tapi jangan mengganggu ibadah ibu. Karena ibu sudah lelah mengurus kita waktu kecil, mengurus cucunya, ibadahnya terganggu. Sepanjang mengganggu ibadah, jangan. Saya tegas sama ibu saya. Enggak usah ngurus cucu kalau mengganggu. Ibu saya tegas. Menjelang maghrib, Bu, jangan dekat opung ya, opung mau sholat maghrib. Duha, jangan dekat opung ya, opung mau sholat duha. Jangan kamu ke sini, opung baca Quran. Ibu waktu kecil sudah ngurus anak, sudah besar ngurus cucu. Kapan ngaji? Di Jakarta Selatan sering. Kenapa, Bu, 6 bulan gak pernah ngaji? Nge-MC, ngomong cucu. Padahal demi Allah ibu tidak bertanggung jawab terhadap cucu, yang bertanggung jawab ayah dan ibu kandungnya. Kenapa ibu dirugikan? Ibu sering dibodoh-bodohi sama mantu. Bu, titip ya anak. Emangnya ibu tentang penitipan? Nggak boleh ya? Udah habis. Satu lagi, Ustadz. Ya, langsung to the point. Ustadz, bolehkah seorang istri dia yang maaf tadi dia hyper menceraikan suaminya yang sudah tidak sanggup? Kalau saya tidak begitu caranya, banyak puasa dan berzikir. Itu aja, banyak puasa. Ibu lakukan puasa Nabi Daud. Karena pada puasa itu ibu kan tidak pun melakukan itu. Karena kawan saya kena itu, Bu. Sering diskusi sama saya. Istrinya hypersex, Bu. Tiap malam minta sementara dia kelelahan. Nggak mungkin. Ya ini nanti materi sendirilah. Kasihan ibu yang udah tua-tua tersinggung. Ya, udah cukup, Bu. Saya mau berangkat lagi. Coba kasih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. nanya soal akikah, Pak Ustadz. Kebetulan cucu mau akikah nanti. Itu ada persyaratan jenis kelamin kambingnya, Pak Ustadz, harus jantan atau betina gitu? Apa? Nggak ada. Akikah nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau bisa jantan, karena kalau betina semua akikah kurban kita sembelih, ke depan itu produksi kambingnya banyak berkurang nanti. Oh. Bukan Masya Allah. Masya Allah. Ya saya kira cukup sekian ya, Bu Ayu. Terima kasih, Pak Ustadz. Ada bungkusan nggak? Udah ada bungkusan. Saya bukan meminta, mengingatkan ya. Baik, terima kasih banyak. Kita sambung bulan depan dengan tema yang sama ya. Jangan diminta tema lagi. Sama, 3 bulan ke depan. Iya, sampai 3 bulan tema yang sama. Iya, nggak apa-apa. Supaya ibu yang tua-tua sadar ini. Baik, terima kasih banyak. Doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit.
terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui